Shalom Ko Hendrik. Shalom. Ya, Mas. Ya, kemana? Ya, kadang kita merasa heran, begitu lama kawan-kawan yang sudah dibaptis dalam gereja, sudah bergereja dan sudah menjadi jemaat dan kadang sudah melayani Tuhan, Tetapi pada akhirnya mereka mengalami kekecewaan dan akhirnya malahan tidak ke gereja lagi sampai lebih dari 10 tahun. Kita lihat, kadang-kadang sampai lebih dari 10 tahun. Itu kalau menurut Ko Hendrik itu apa sebenarnya yang menyebabkan mereka sampai begitu lama meninggalkan, nggak mau pergi lagi sampai ke dalam gereja? Ya, kalau orang kecewa sampai dengan 10 tahun, ya, itu pasti ada hal-hal yang terjadi. Pertama, saya melihatnya dari sisi bagaimana itu adalah sebuah proses dari Tuhan buat dia. Dalam arti proses itu dia harus jalani. Jadi dia jalani. Mungkin di situ di dalam organisasi itu kemudian dia ada bentrokan, ada kesatupahaman dengan pemimpin khususnya. Nah, kemudian di situ justru harusnya posisi dia itu bukannya marah terus kecewa, apalagi sampai mengakibatkan dia tidak mau ke gereja. Artinya sampai dia satu titik dia tidak mau ke gereja. Itu sebenarnya nggak boleh. Dan kedua, saya melihatnya mungkin dia punya pengharapan. Dia pengen menjadi seorang pemimpin atau seorang pemimpin WL atau apapun. Tapi itu tidak terpenuhi. Akibatnya dia kecewa. Nah, hal-hal ini yang saya lihat sering terjadi dalam gereja. Jadi mengakibatkan orang pada akhirnya kecewa dan mundur dari gereja. Kalau seperti itu, Ko Hendrik, bagaimana dengan peran gereja sendiri? Peran gereja sendiri untuk mengembalikan mereka, apakah itu adalah suatu hal yang wajar atau malahan di tiap-tiap gereja itu terjadi? Apakah dari dalam gereja sendiri ada satu cara untuk mengembalikan mereka? Nah, kalau dibilang mengembalikan itu tergantung pada pemimpinnya. Dalam hal ini gembala. Nah, kalau misalnya gembala tersebut melihat hal itu dan orang tersebut sudah meninggalkan gereja, harusnya gembala tersebut harus punya kasih. Dia harus seperti Yesus mendatangi mereka. Nah, mau dalam kondisi bagaimanapun, kecuali orang tersebut melakukan sebuah tindakan kriminal ataupun dosa yang fatal, saya pikir ya, sampai membuat sesuatu kekacauan. Nah, dikecualikan itu. Nah, selain dari itu saya berpikir kalau masalah kesalahpahaman, beda pendapat, dan tidak terpakai orang itu dan sebagainya, saya pikir itu hal yang biasa dalam organisasi. Maka daripada itu, gembala dalam hal ini atau pemimpin harusnya mengambil sebuah sikap untuk mencari mereka. Jadi seperti mempunyai kasih bapa seperti itu, Ya, tentunya pemimpin harus mempunyai kasih bapa dalam hal ini. Jadi dia harus pergi mencari dan mengadakan sebuah rekonsiliasi hubungan supaya mereka ini mau kembali lagi. Ya, sebab sungguh kasihan mereka, Ko Hendrik, kalau mereka sampai terhilang dari dalam gereja, padahal dulunya mereka begitu berapi-api, mereka begitu semangat melayani Tuhan, begitu rajin dan begitu giat dalam mencari jiwa-jiwa, begitu giat dalam pelayanan untuk Tuhan, tetapi pada akhirnya mereka sendiri terhilang sampai puluhan tahun seperti itu. Satu hal, orang dalam posisi hilang begitu biasanya dimanfaatkan oleh iblis. Maksud saya, kalau dia dimanfaatkan sama iblis, yaitu bisa menyangkut tentang kekecewaan yang bertambah dan mengakibatkan dia untuk menjauh dari Tuhan. Nah, itu yang berbahaya. Nah, di sini justru perbedaan pendapat atau kita jangan sampai membiarkan kesenjangan tuh makin lama gapnya makin melebar.
Nah, makanya di sini perlu ada cepat pemulihan. Nah, seorang pemimpin Siap. yang menyadari firman Tuhan, harusnya dia yang harus bisa merangkul kembali orang tersebut. Kecuali orang tersebut tidak mau dirangkul lagi. Nah, itu kan orang kan punya kebebasan ya. Siap. Kalau dia tidak mau dirangkul lagi dan sebagainya, itu sudah pemimpin sudah lepas tangan. Seperti itu. Siap. Sebab ada pendapat seperti ini Ko Hendrik. Tuhan kita itu adalah kasih, dan Tuhan kita itu adalah kasih itu sendiri. Jadi sungguh hanya dengan kasih yang kasih Tuhan yang ada di dalam pemimpin dalam gereja itu yang bisa membawa pulang kembali domba-domba maupun jemaat itu. Menurut Ko Hendrik itu pendapat seperti itu betul atau tidak? Betul. Seperti tadi saya bilang, kecuali kalau pemimpin tersebut sudah mencari orang tersebut tidak mau Ya. berdamai, Ya. tidak mau dipulihkan dari hubungannya. Jadi Ya. dia tetap bersikeras tentang itu. Jadi saya pikir kita susah untuk melakukan itu. Makanya kalau ada hal-hal seperti itu terjadi, maka kita paling cepat kita harus mengadakan rekonsiliasi. Dan kemudian kalau sudah terjadi perbaikan kehubungan, kalau kita bisa berjalan bersama, bergandengan tangan, alangkah baik semua itu. Ya, Siap. saya pikir seperti itu. Jadi perbedaan pendapat itu pasti ada, dan itu gesekan itu pasti ada. Tapi seorang pemimpin yang bijak harus bisa lebih mengutamakan bahwa Tuhan mengasihi semua jiwa yang ada. Amin. Ya, Ya. jadi dalam hal ini seperti itu. Oke? Ya, Jadi itu siap. saja ya. Siap Ko Ya. Hendrik. Tuhan Terima berkati kasih ya. Ko. Terima Ya, kasih yuk. Ko Hendrik. Yuk.